Akhirnya setiap hari dia menggolok pisaunya, dan setelah itu, ibu doakan saya mau tebang itu pohon beringin. Ini sumber kemaksiatan, sumber kemusyrikan. Akhirnya dilepas oleh ibunya dengan doa. Dan sampai di pohon beringin yang besar itu, ketika dia akan menebang, datanglah setan atau jin, ya. Datang satu jin melawan dengan sekali tebasan aja, jin itu sudah jatuh. Jin pertama jatuh, kemudian datang lagi jin yang lain, 2, sekaligus 3, sekaligus 4, sekaligus 5, semuanya kalah dengan tebasan kampak yang sudah dipersiapkan tadi. Mati semua jin-jin tadi, tinggal satu yang masih ada gitu, yang datang. Akhirnya jin yang datang itu bersujud kepadanya. Wahai ulama, namanya apa, kiai. Wahai kiai, tolong jangan engkau bunuh saya. Saya berjanji setiap kamu bangun tidur, di bawah bantalmu ada segepok uang. Kamu mau sedekahkan, kamu mau apa? Kamu mau bersenang-senang silahkan. Tapi setiap kamu bangun tidur, kamu akan mendapatkan segepok uang. Akhirnya pulanglah si kiai tadi. Benar ya, awas kalau bohong gitu. Benarlah besok paginya, ibu lihat ini, di bawah bantal ada uang. Terus setiap hari gitu, sehingga kehidupannya itu menjadi senang dan menyenangkan gitu. Lupa kadang-kadang sholat, puas dipuji-puji orang, didatangi orang, disanjung-sanjung, dan semua orang merasa kenal terhadap dia. Karena apa? Dia banyak uang, dia hambur-hamburkan uang itu gitu. Dan biasanya orang kalau melakukan dosa itu, ya, dosa nggak kira-kira ini? Dosa ya, itu menimbulkan titik-titik hitam di hatinya yang akan menghijab dia untuk malas beribadah gitu. Nah, jadi kalau ibu-ibu tiba-tiba menjadi kok males ya ngaji, nah itu barangkali introspeksi. Ada banyak titik hitam yang tadi setelah saya pengajian, tapi di jalan saya ngerasani orang gitu. Tapi kenapa ya tadi lupa isi pengajiannya? Oh mungkin tadi setelah pengajian saya ngerasani orang. Oh mungkin ketika bertemu teman saya menyakitkan. Nah itu tadi. Jadi ketika kita ada malas beribadah, malas ngaji, sholat menjadi khusyuk, periksa hati kita gitu. Periksa hati kita, periksa amal perbuatan apa yang menjadikan hati kita menjadi tertutup gitu. Nah, demikian juga Bapak tadi, karena sudah dosa yang dilakukan, dia jadi malas ngaji, malas sholat. Yang tadinya ahli ibadah ke masjid jadi malas gitu. Dan pada suatu hari dia melihat di bawah bantalnya tidak ada lagi uang. Hari pertama, hari kedua, sampai akhirnya hari ketujuh, di mana dia sudah banyak sekali keinginan atau kebiasaan berpesta pora, menjadi galau. Wah, kurang ngajar ini jin, dia membohongi kita. Sudah hari ketujuh tidak ada lagi uang di bawah bantal. Akhirnya Pak Kiai tadi, Kiai Sableng ya, udah jadi Kiai Sableng itu, berangkat lagi ke pohon beringin. Kalau gitu saya tebang aja pohon beringin itu. Pohon beringin yang sekarang menjadi tempat orang bermaksiat. Pohon beringin yang tempat menjadi kemusyrikan, menjadi orang meminta-minta kepada selain Allah. Dia asah lagi kapaknya, dia mau tebang pohon beringin itu. Dan sampai di tempat pohon beringin, dihadang oleh jin gitu, oleh setan pemelihara pohon beringin tersebut. Akhirnya mereka duel. Baru 2 gerakan, si kiai itu kalah. Langsung diinjak sama si jin tadi. Bingung si kiai, aku kok jadi lemah, kok jadi kalah, kok jinnya jadi menang. Wahai jin, sebelum kamu membunuh aku, kasih tahu aku apa penyebabnya. Dulu 10 jin kalah sama aku, kenapa sekarang saya 1 jin baru 2 kali gertakan saya jatuh? Terus jin tadi berkata, kalau dulu kamu datang karena Allah, kamu datang dengan membawa nama Allah, karena kecintaanmu kepada Allah, ingin memberantas kemusyrikan, maka tidak ada satupun jin yang kuat melawan kamu. Tidak ada satupun jin yang kuat melawan kamu. Tapi sekarang kamu datang karena kamu kecewa, sudah 7 hari tidak ada uang di bawah bantal, bukan karena Allah lagi, maka kekuatanmu telah habis. Akhirnya dia kalah. Nah, dari cerita ini kira-kira ada nggak kehidupan kita yang seperti ini, di mana nama Allah ya menjadi kalah karena kekuasaan, karena jabatan, karena uang.
Mereka menjadi menghalalkan segala cara. Bisa melintir-melintir ayat-ayat Allah, bisa mengalahkan kebenaran, bisa menutup apa yang harusnya benar menjadi tidak benar, bisa mempelintir hukum yang harusnya salah tetapi dibenarkan yang benar. Orang-orang seperti itu akan menjadi lemah sebenarnya gitu. Bukan berarti menjadi kuat. Orang-orang yang bisa, yang mau, cantik, anak-anaknya cantik, kekayaannya berlimpah ruah, jabatannya banyak, gitu. Di mana-mana orang hormat karena dia seorang pejabat tinggi. Undangan yang paling hebat pasti dia ada. Tapi sekarang gimana keadaannya? Belum sampai di akhirat wajahnya sudah terhina. Ibu enak bisa duduk di sini, bisa berhahaha, orang menghormati, walaupun hanya jabat tangan kita sudah senang, tidak ada yang